Go pecel iwak jaran. Apa? Awake kesel ora bayaran. Selamat datang di channel Tiara Java. Ini adalah kunjungan kami ke Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro pada 23 Oktober 2022. Dalam kondisi hujan deras, kami survei lahan untuk memastikan dapat dikerjakan menggunakan traktor Quick Kronos atau tidak. Terangnya seminggu. Hari. Maksudnya kan tidak hujan selama misalnya 3 hari berturut-turut seminggu. Kita sehingga pangkat bapak Ya. Apa putih 100? Kita tambahin nek 200 kesana. Wah, anu pahan mawon, pahan mawon. Nek kula. Wah. Pahan. Raketok ya wi turu kok. Kita temu 100. Ya tadi 100. Wah, ngapunten Pak, mengke lek anu ya muga-muga panggah kenek. Nggih, kula kabeh mungkin terang seminggu kula anu. Nggih. Ya tenan sing lahane sing wonten gubuk niku kalih. Kita jelas kok. Mulai Lombok niki. Mulai Lombok niki sampai teko nika. Niki telung kedok, niki telung kedok. Jadi total tak lengkar ini saya tarik kurang iki. Oh, nggih. Kabeh iki. Nggih. Saya tahu mau ninggal tapi kok iki kota nang Lombok anu iki kok. Nggih. Kita tak bongkar, kita bongkar. Heeh. Kita bongkar. Lombok iki. Sing rencanane damel Brambang pundi? Sing dibedeng niku sing lor. Kiri kanane gubuk. Oh, sing mriki mboten. Betul, niki melon. Oh. Nggih. Tapi dibedeng pisan to melon? Nggih to, duit bedeng. Cuma kedelemane kan beda. Nggih. Wih, ngeri. Nggih, Pun. Mungkin puter atlet. Oh, nggih. Demikian tadi kawan-kawan hasil survei lahan di Desa Belun yang ternyata karakter tanahnya memang bisa dikerjakan, tetapi harus menunggu agak kering. Ini adalah kondisi area bendungan Semantok yang membendung sungai-sungai yang mengalir ke arah Kabupaten Nganjuk supaya mengurangi banjir sampai 30%, dan konon biaya pembangunannya menelan sampai hampir 2 triliun rupiah. Ini perjalanan menuju Bojonegoro yang dikelilingi hutan jati. Jalannya mulus, luar biasa pemandangannya. Setelah 100 meter, putar balik. Putar balik. Kemudian belok tajam ke kiri. Ya, jadi kawan-kawan di luar Blitar yang ingin mendapatkan jasa olah lahan menggunakan traktor Quick Kronos yang videonya sudah saya upload di video-video sebelumnya, dapat memanfaatkan jasa kami, tapi harus bersabar karena memang kami harus mengatur jadwal, antriannya bisa agak lama. Kalau tidak sabar ya silahkan mencari kawan-kawan tani yang bersedia mencangkul secara manual. Ini akses jalan menuju Desa Belun yang diarahkan oleh Google Map melewati jalan sempit. Area persawahan di Desa Belun, sungainya berada di atas permukaan lahan, sehingga air di sawah ini cenderung sulit untuk dibuang. Ini memang perlu menunggu sampai kering. Ada lahan kurang dari 1 hektar, kurang sedikit, milik Pak Abdul Rahman yang ingin diolah, jadi dirotari kemudian dibikin bedengan untuk ditanami bawang merah dengan persediaan bibit bauci atau bauci sekitar 5 kintal, kemudian sisanya akan ditanami melon. Pada sore ini kita lihat jalanan
digenangi air, dan persawahan di sekitarnya juga banyak air karena rupanya ini bagian sebuah cekungan besar atau lembah yang menampung air dari perbukitan di sekitarnya dan sulit dibuang. Ini adalah celaka bagi kaum tani, ujian, cobaan, karena hampir semua tanaman pangan maupun sayur itu akan mati jika tergenang air dalam waktu yang relatif lama. Sekalian ingin saya kemukakan alasan mengapa saya menulis Bojo Nagara, bukan Bojonegoro, karena wilayah ini nama daerahnya berasal dari kata nagara dan bojo. Bojo artinya makanan. Kalau ada istilah kembul bujono atau makan bersama, itu kata dasarnya adalah bojo. Kemudian nagara adalah semacam wilayah, daerah. Jadi Bojo Nagara adalah gudangnya pangan, begitu kira-kira. Itu maksud pendirian nama kabupaten ini pada tahun 1827 oleh bupatinya. Kalau ada otak-atik gatuk lain, misalnya cerita tentang bagaimana bupati ingin mendirikan ibu kota baru dengan melepaskan kerbau atau kebu yang kemudian jadikan patokan untuk, ya inilah lahan yang tepat untuk pusat ibu kota baru dari semula Rajak Wesi. Saya kira itu hanya cerita rakyat, tapi maksud utama dari pendirian ini saya kira adalah sebuah daerah yang menjadi lumbung pangan. Lain kali saya sebenarnya ingin eksplor wilayah Pegunungan Kendeng yang membentang mulai Lamongan sampai Semarang, tapi khususnya di titik Bojonegoro, mengenai bagaimana wilayah ini dulunya kemungkinan adalah sebuah cekungan di lantai atau dasar samudera, karena ditemukan banyak fosil hewan laut purba di daerah ini. Tapi di tempat lain juga ditemukan gua yang kemungkinan pernah dihuni oleh manusia purba. Ini agak unik, jadi bumi Jawa ini tidak stabil dalam kurun waktu jutaan tahun, tidak seperti ini, dan kemungkinan di masa depan juga tidak kekal seperti ini, tentu saja begitu. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Saya akan senang mendapat feedback atau umpan balik atau masukan atau kritik atau saran terkait apapun di kolom komentar maupun melalui komunikasi saluran pribadi WhatsApp. Dan saya ucapkan matur sembah nuwun, salam.